Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Farul Azam dengan NPM 2020500353 mewakili kelompok 1 sebagai moderator untuk mempresentasikan materi tentang budaya dan kearifan lokal dalam merawat bumi dan lingkungan hidup. Sebelum masuk ke materi presentasi, saya akan mengenalkan satu persatu anggota dari kelompok saya. Yang pertama ada Rizky Yasir Alfandi dengan NPM 382. Yang kedua ada Sri Elizabeth Ompusunggu dengan NPM 429. Dan yang ketiga ada Restu Aulia Lestari dengan NPM 374. Yang keempat ada saya sendiri, Fikri Farul Azam dengan NPM 353. Yang kelima ada Muhammad Hilfi Triseptiadi dengan NPM 427. Yang keenam ada Muhammad Farhan Muharram dengan NPM 393. Dan yang terakhir ada Rakan Tristan Dirgana dengan NPM 358. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Di sini kami akan menjelaskan review jurnal sejenis. Kami mengambil 3 jurnal. Jurnal yang pertama akan dibacakan langsung oleh Rizky Yasir Alfandi. Waktu dan tempat dipersilakan. Halo, nama saya Rizky Yasir Alfandi. Saya di sini akan membacakan review penelitian sejenis jurnal pertama. Adapun untuk judulnya yaitu Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup di Pondok Pesantren Kabupaten Blitar yang ditulis oleh Julia Hoirunisa. Sumber nama, jurnal, tahun, dan nomor terbit yaitu Brilian Jurnal Riset dan Konseptual Volume 4 nomor 1 Februari 2019. Adapun kami mengambil jurnal ini karena jurnal ini sangat relevan dengan tema kelompok kami yaitu tentang cinta bumi dan lingkungan hidup. Adapun dalam jurnal ini, tujuan penelitian dari jurnal ini yaitu untuk menganalisis rumusan kurikulum pendidikan lingkungan hidup untuk pondok pesantren dan mengetahui model kurikulum yang akan diterapkan dalam pondok pesantren. Nah, adapun dari hasil penelitiannya yaitu pertama, perumusan kurikulum ini mengacu pada program Eko Pesantren dengan tujuan menjadikan pesantren ramah lingkungan. Yang kedua, model kurikulum adalah memadukan materi pendidikan lingkungan hidup dengan mata pelajaran yang sudah ada di dalam pesantren. Dengan memperhatikan tujuan dan menggunakan metode yang tepat dalam pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan wawasan santri dan mewujudkan peran aktif terhadap lingkungan hidup di pesantren. Saran dari jurnal ini yaitu pemerintah daerah harus mensosialisasikan dan mengajak seluruh masyarakat agar peduli terhadap lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, serta Kemenag harus saling koordinasi dalam menciptakan kurikulum pendidikan lingkungan hidup dan mengawal berjalannya kurikulum di lembaga pendidikan pesantren di Kabupaten Blitar, umumnya di lembaga pendidikan di seluruh Indonesia. Menerapkan pendidikan lingkungan hidup dalam pesantren perlu dukungan dari berbagai pihak yang terkait. Sekian review penelitian jurnal 1 yang dibacakan oleh saya. Lanjut oleh rekan saya ke jurnal kedua. Halo, saya Restu Lestari. Saya akan mereview jurnal kedua dengan judul Menumbuhkan Kesadaran Hidup Ekologis melalui Komunikasi Lingkungan di Eco Learning Camp dengan penulis Santi Susanti dan Tina Silvana dengan jurnal Mediator, Jurnal Komunikasi, volume 2, Desember 2018. Maka tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan bagaimana EcoCamp menanamkan rasa kepedulian terhadap lingkungan hidup melalui komunikasi lingkungan dalam bentuk pendidikan ekologi yang dirancangnya kepada peserta pendidikan dan pengelola EcoCamp. Penelitian ini menghasilkan temuan EcoCamp memiliki 7 kesadaran baru hidup ekologis yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan EcoCamp, yaitu pemanfaatan lahan, pemanfaatan hasil lahan, permainan tradisional, pengolahan dan pemanfaatan makanan, pemanfaatan hasil limbah, dan permainan tradisional. Dalam penelitian ini memfokuskan pada kearifan lokal di masyarakat Baduy Dalam.
Maka dari itu, hidup ekologis di masyarakat Baduy Dalam dimaknai oleh pengelola EkoCamp sebagai hidup sederhana, yaitu lebih hemat dan lebih peduli terhadap sumber energi seperti air dan makanan. Maka saran dari jurnal kedua adalah kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup penting dimiliki oleh setiap individu karena kita tidak bisa bisa mengandalkan satu pihak untuk menjaga lingkungan tetap lestari. Karena upaya pelestarian akan lebih tepat sasaran dan tepat guna jika semua pemangku kepentingan ikut serta dalam upaya tersebut. Segitu aja dulu. Lanjut ke jurnal ketiga. Boleh di-scroll ya, Sir. Ya, jurnal yang ketiga atau jurnal yang terakhir akan saya bacakan oleh saya sendiri, Fikri Farul Azam. Jurnal ketiga ini ditulis oleh 3 orang. Yang pertama, Ira Septiani. Yang kedua, Alfian Yulistianto. Dan yang terakhir, Yusril Wicaksana Gunawan. Sumbernya yaitu Jurnal Psikologi Perseptual Volume 4 nomor 2 tahun 2019 dengan judul Eksplorasi Peran Perempuan Samin dalam Melestarikan Lingkungan Alam. Tujuan dari jurnal ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran perempuan komunitas Samin dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan dan sebagai bentuk gerakan ekofeminisme yang telah dilakukan para perempuan Samin di sana. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa perempuan Samin melakukan aktivitas perawat bumi sebagai bentuk menjaga nilai-nilai leluhur serta menjaga sumber daya alam yang telah menghidupi mereka. Lewat organisasi Simbarwari, perempuan Samin berperan aktif dalam menjaga dan merawat lingkungan mereka, baik lingkungan rumah maupun lingkungan yang ada di Pegunungan Kendeng. Lalu di jurnal ini tidak terdapat saran, namun sesuai arahan yang Ibu bilang di YouTube, saya akan memberikan saran sesuai analisa saya sendiri. Sarannya adalah apa yang sudah dilakukan perempuan Samin di sana sangatlah baik. Diharapkan pemerintah ikut andil dalam peran perempuan Samin dalam melestarikan lingkungan alam mereka dengan memberikan perlindungan serta keamanan bagi kaum perempuan di sana. Nah, berikut review 3 jurnal sejenis dari kami. Setelah ini akan kami tampilkan video tentang bagaimana cara merawat lingkungan sekitar. Kejadian alam yang menimpa saat ini harus segera disadari oleh masyarakat bahwa setiap yang dilakukan akan memiliki dampak yang besar bagi setiap lingkungannya. Contoh kecil adalah membuang sampah sembarangan akan mengakibatkan banjir. Membakar sampah juga akan mengakibatkan polusi udara. Sehingga penting sekali memahami cara menjaga lingkungan agar bumi tetap terjaga. Menjaga kelestarian alam adalah tugas kita bersama. Seperti pada Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 56, yang artinya melarang manusia untuk berbuat kerusakan di bumi. Dalam surat Al-Imran juga ditegaskan bahwa Tuhan tidak menciptakan segala sesuatu dengan sia-sia. Nah, menunjukkan bahwa manusia sebagai khalifah di bumi bertugas menjaga dan merawat bumi. Segala sesuatu yang ada di bumi memberikan manfaat kepada manusia. Namun, harus diseimbangi dengan merawatnya. Fungsi lingkungan hidup adalah sebagai penyedia berbagai sumber daya yang dapat didaya gunakan dalam suatu proses produksi, sehingga dapat menghasilkan berbagai macam barang dengan potensi tertentu. Kemudian, lingkungan juga dapat difungsikan untuk kegiatan budidaya tanaman, baik tanaman pangan, perkebunan, maupun kehutanan. Nah, dari penjabaran tersebut dapat dirumuskan bahwa pendidikan lingkungan hidup adalah upaya mengubah perilaku dan sikap yang dilakukan oleh elemen masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai lingkungan dan isu permasalahan lingkungan yang dapat menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelestarian dan keselamatan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang maupun yang akan datang. Pendidikan lingkungan hidup sudah mulai diterapkan di lembaga formal. Mulai dari sekolah dasar, materi tentang lingkungan hidup sudah disisipkan. Hal ini adalah
upaya untuk memberikan pemahaman kepada siswa dan siswi agar menjaga lingkungan dan melestarikannya. Seperti pada pondok pesantren, merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia, sehingga keberadaannya sangat mengakar dan berpengaruh di masyarakat. Pendidikan lingkungan hidup bertujuan untuk mendorong dan memberikan kesempatan kepada santri untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap, sehingga menumbuhkan kepedulian dan komitmen. Hal-hal kecil yang membantu dalam merawat lingkungan dan bumi, yaitu 1. Penghematan sumber daya. Yang kedua, meminimalisir pencemaran lingkungan. Dan yang ketiga, berkebun. Nah, itu adalah review dari video jurnal ke-1 terkait kejadian alam yang menimpa saat ini. Selanjutnya dilanjutkan kepada teman saya yang akan mereview jurnal kedua. Perempuan adalah bagian dalam keluarga yang mempunyai peran untuk menjadi pendidik sekaligus pelaku pertama yang memahami bagaimana menjaga kualitas hidup melalui terciptanya lingkungan hidup yang sehat di lingkungan keluarga. Oleh sebab itu, pemberdayaan perempuan tentang lingkungan hidup perlu diberikan kepada perempuan. Komunitas Samin merupakan salah satu masyarakat adat Jawa yang mempunyai leluhur Samin Suro Sentiko sebagai tokoh adatnya. Perjalanan komunitas Samin sudah ada sejak awal masa kolonial Belanda dan bertahan hingga sekarang ini. Penelitian ini menganalisis bagaimana peran perempuan Samin dalam melestarikan lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif fenomenologi, lalu pengumpulan data melalui wawancara, pengamatan dan live-in di perkampungan Samin. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa perempuan Samin melakukan aktivitas merawat bumi sebagai bentuk menjaga nilai-nilai luhur serta menjaga sumber daya alam yang telah menghidupi mereka. Lewat organisasi Simbarwari, perempuan Samin berperan aktif dalam menjaga dan merawat lingkungan mereka, baik lingkungan rumah maupun lingkungan yang ada di pegunungan Kendeng. Beberapa tahun terakhir, masyarakat Samin digencarkan dengan permasalahan pelestarian lingkungan, yaitu bersikukuh menjaga pegunungan Kendeng dari berdirinya pabrik semen. Rencana pengoperasian pabrik semen yang memasuki wilayah Kendeng mendapatkan penolakan keras dari masyarakat adat Samin, khususnya di kalangan kaum perempuan. Respon dari gerakan menolak semen sangat masif dilakukan oleh perempuan-perempuan Kendeng yang dimotori oleh para kaum perempuan komunitas Samin. Beberapa aksi telah dilakukan perempuan Samin sebagai simbol kepedulian terhadap pelestarian lingkungan di tanah leluhur pegunungan Kendeng. Aksi yang mendapatkan sorotan halayak umum ketika para perempuan melakukan aksi menyemen kaki mereka di depan Istana Negara. Aksi tersebut dilakukan berulang-ulang kali, hingga banyak dari masyarakat luas menyatakan empati dengan aksi tersebut. Dalam masyarakat komunitas Samin mempunyai pandangan tersendiri tentang alam. Menurut mereka bahwa bumi itu satau dan diibaratkan sebagai bumi kuwi ibu bumi iki siji gak loro lan telu. Bumi iku ibu. Wong kuwi urip kan saka banyu, saka lemah sing iso menghasilkan pangan saka lemah, menghasilkan bunyu ya saka lemah.
Mereka berpandangan bahwa bumi telah memberikan banyak kehidupan bagi manusia. Maka dari itu, bumi harus dijaga dan dilestarikan untuk kehidupan manusia di bumi. Perempuan. Perempuan merupakan bagian penting dalam keluarga. Mereka berperan sebagai pendidik dan juga penjaga kualitas hidup dalam suatu keluarga. Oleh karena itu, mereka membutuhkan pemberdayaan wanita untuk menjalankan perannya tersebut. Komunitas Samin merupakan komunitas yang berasal dari adat Jawa yang menjadikan Samin Suro Sentiko sebagai tokoh adatnya. Perjalanan komunitas Samin sudah ada sejak awal masa kolonial Belanda dan bertahan hingga saat ini. Perempuan Samin melakukan aktivitas merawat bumi sebagai bentuk menjaga nilai-nilai leluhur serta menjaga sumber daya alam yang telah menghidupi mereka hingga saat ini. Lewat organisasi Simbarwari, perempuan Samin berperan aktif dalam menjaga dan merawat lingkungan mereka, baik lingkungan rumah maupun lingkungan yang ada di Pegunungan Kendeng. Masyarakat Samin digegerkan oleh permasalahan lingkungan, bersikukuh menjaga Pegunungan Kendeng dari berdirinya pabrik semen. Rencana pengoperasian pabrik semen yang memasuki wilayah Kendeng mendapatkan penolakan keras dari masyarakat adat Samin, khususnya di kalangan kaum perempuan. Respon dari gerakan menolak semen sangat masif dilakukan oleh perempuan-perempuan Kendeng yang dimotori oleh para kaum perempuan komunitas Samin. Beberapa aksi telah dilakukan perempuan Samin sebagai simbol kepedulian terhadap pelestarian lingkungan di tanah leluhur Pegunungan Kendeng. Aksi yang mendapatkan sorotan halayak umum ketika para perempuan melakukan aksi menyemen kaki di depan Istana Negara. Aksi tersebut dilakukan berulang-ulang kali hingga banyak dari masyarakat luas menyatakan empati dengan aksi tersebut. Dalam masyarakat komunitas Samin mempunyai pandangan sendiri tentang alam. Menurut mereka bahwa bumi itu selalu dan diibaratkan sebagai ibu. Bumi kui ibu, bumi iki siji oga, loro lan telu. Bumi iku bumi. Dalam masyarakat komunitas Samin mempunyai pandangan tersendiri tentang alam. Menurut mereka bahwa bumi itu selalu diibaratkan sebagai ibu. Bumi kui ibu, bumi iki siji ogak, loro lan telu. Bumi iku ibu. Wong kuwi urip kan saka banyu, saka lemah sing iso menghasilkan pangan saka lemah, menghasilkan banyu ya saka lemah. Mereka berpandangan bahwa bumi telah memberikan banyak kehidupan bagi manusia. Maka dari itu, bumi harus dijaga dan dilestarikan oleh kehidupan manusia.